Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok IF36 dengan judul PBL, Sistem Rekomendasi Pemilihan Bidang Konsentrasi Mahasiswa Informatika Poli Batam tahun 2023. Pengusul proyek dan ide lintas kelompok. Menpro ada Bapak Nover Ardi. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu Frans Oliver L. Resinaga. Yang kedua ada Arjuanda. Yang ketiga Muhammad Al-Fariza. Dan yang keempat Devin Cristiano Barito. Deskripsi umum. Sistem rekomendasi pemilihan bidang konsentrasi mahasiswa informatika Politeknik Negeri Batam adalah sebuah sistem komputer atau perangkat lunak yang dirancang untuk membantu mahasiswa informatika Poli Batam dalam memilih bidang konsentrasi atau spesialisasi yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan tujuan karir mereka. Sistem ini menggunakan berbagai algoritma untuk memberikan rekomendasi yang tepat kepada mahasiswa sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait bidang konsentrasi yang akan mereka ambil selama studi. Berikut ini adalah beberapa komponen dan prinsip penting yang mungkin terkait dengan sistem rekomendasi ini. Yang pertama, data mahasiswa. Sistem ini menggunakan data terkait dengan mahasiswa seperti riwayat akademik, minat, hasil ujian, dan preferensi pribadi. Yang kedua, data bidang konsentrasi. Informasi terkait dengan berbagai bidang konsentrasi ditawarkan di Departemen Informatika, termasuk kurikulum, peluang karir, dan proyek-proyek yang relevan. Yang ketiga, algoritma rekomendasi. Sistem ini akan menggunakan algoritma rekomendasi untuk menganalisis data mahasiswa dan data bidang konsentrasi. Yang keempat, faktor-faktor penilaian. Sistem akan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, seperti minat pribadi mahasiswa, hasil akademik sebelumnya, tujuan karir, dan kesesuaian dengan kurikulum bidang konsentrasi. Yang kelima, interaksi dengan mahasiswa. Selain memberikan rekomendasi, sistem ini mungkin menyediakan mekanisme untuk berinteraksi dengan mahasiswa seperti menjawab pertanyaan, memberikan informasi tambahan, dan memungkinkan mahasiswa mengajukan pertimbangan atau perubahan pada rekomendasi. Yang keenam, pengembangan dan perbaikan. Sistem ini mungkin akan terus dikembangkan, diperbarui sehingga waktu dengan mempertimbangkan umpan balik dari mahasiswa dan pembaruan dari kurikulum atau peluang karir. Selanjutnya akan dibacakan oleh Frans L. Resinaga. Use case diagram. Sistem ini terdiri dari dua jenis pengguna, yaitu admin dan user. Berikut ini adalah penjelasan detail untuk mengenai use case dari masing-masing pengguna. Yang pertama, admin. Itu login, halaman login dapat masuk ke dalam sistem dengan menggunakan akun yang terdaftar. Dua, data. Admin dapat mengelola data mahasiswa seperti mengubah data, menambah data, atau menghapus data. 3. Mengelola informasi. Admin dapat mengelola informasi yang berkaitan dengan pemilihan bidang konsentrasi mahasiswa. Yang keempat, logout. Admin dapat keluar dari sistem setelah selesai menggunakan sistem. Berikut adalah gambar use case mahasiswa Teknik Informatika Poli Batam. Use case diagram. Use case skenario, use case daftar, aktor, mahasiswa, deskripsi. Mahasiswa yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan bidang konsentrasi mahasiswa harus dulu. Mereka perlu memberikan informasi pribadi dan prestasi yang relevan selama proses pendaftaran. Informasi ini bisa mencakup pertama NIM lengkap, nama lengkap, yang kedua NIM, nomor induk mahasiswa, ketiga usia, keempat jurusan, kelima angkatan, keenam alamat, ketujuh nomor telepon, ke-8 alamat email, 9 lain-lain atau opsional. Sistem kemudian akan mengirimkan email konfirmasi kepada mahasiswa untuk memverifikasi pendaftaran mereka. Yang kedua, use case login. Aktor, admin mahasiswa
Deskripsi, aktor memasukkan username dan password untuk masuk dalam sistem. Langkah-langkah, aktor membuka halaman login pada sistem. Yang kedua, memasukkan username pada password. Yang ketiga, melakukan validasi data yang dimasukkan dengan data yang tersimpan di database. Yang keempat, jika username dan password valid, sistem mengarahkan aktor ke dalam halaman utama sistem sesuai dengan peran atau admin atau mahasiswa dalam menampilkan pesan selamat datang dalam aktor. Kelima, jika use case username dan password tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. Use password tidak salah, silakan coba lagi dan meminta aktor untuk mengulangi langkah-langkah. Baik, selanjutnya bacakan Bang Arjuanda. Kepada Bang Arjuanda. Use case input data diri. Deskripsi, aktor yang telah masuk atau login ingin memasukkan atau memperbarui data pribadi mereka di dalam sistem. Primary aktornya itu user. Preconditionnya itu aktor telah melakukan login ke dalam sistem. Langkah-langkah. Pertama, aktor memilih opsi profil saya atau menu sejenis untuk melihat data pribadinya. Kedua, aktor memilih opsi edit profile atau update data. Ketiga, sistem menampilkan formulir dengan data aktor saat ini. Keempat, aktor memodifikasi atau memasukkan informasi di berbagai bidang yang disediakan. Setelah selesai, aktor menekan tombol simpan atau update. Sistem akan memvalidasi informasi yang dimasukkan. Jika ada kesalahan atau data yang tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Jika semua informasi valid, sistem menyimpan perubahan ke database. Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa data telah berhasil diperbarui. Selanjutnya, use case menerima rekomendasi bidang konsentrasi. Deskripsi, aktor ingin melihat riwayat rekomendasi bidang konsentrasi yang pernah diberikan oleh sistem berdasarkan data dan preferensi. Untuk primary actor user, untuk langkah-langkah, untuk preconditionnya, aktor telah masuk atau login ke dalam sistem. Yang pertama, untuk post conditionnya, aktor sebelumnya telah meminta rekomendasi bidang konsentrasi. Aktor dapat melihat dan memahami riwayat rekomendasi bidang konsentrasi yang pernah diberikan oleh sistem. Untuk langkah-langkahnya, dari halaman utama, aktor memilih opsi riwayat rekomendasi. Kemudian sistem mengambil data dari database mengenai rekomendasi bidang konsentrasi yang pernah diberikan kepada aktor. Selanjutnya, sistem menampilkan daftar riwayat rekomendasi dalam bentuk kronologis, mencakup tanggal rekomendasi, bidang rekomendasi yang direkomendasikan, serta alasan atau kriteria rekomendasi. Lalu, aktor dapat mengklik salah satu entry riwayat untuk melihat detail lebih lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Devin Cristiano Barito. Baik, saya akan melanjutkan tentang use case memberi umpan balik. Setelah menerima rekomendasi bidang konsentrasi dari sistem, aktor ingin memberikan umpan balik mengenai relevansi atau kepuasannya terhadap rekomendasi tersebut, yaitu ada post condition. Umpan balik dari aktor telah tersimpan di dalam sistem dan dapat diakses oleh admin atau sistem untuk evaluasi dan peningkatan fitur rekomendasi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, setelah melihat rekomendasi bidang konsentrasi, aktor memilih opsi beri umpan balik atau icon atau tombol sejenis. Yang kedua, sistem menampilkan formulir umpan balik yang mencakup beberapa pertanyaan atau isian. Yang ketiga, aktor mengisi formulir umpan balik sesuai dengan pendapatnya. Yang keempat, setelah selesai, aktor menekan tombol kirim atau send feedback. Yang kelima, sistem memvalidasi dan menyimpan umpan balik yang diberikan oleh aktor. Dan terakhir, sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa umpan balik telah berhasil disimpan. Lanjut, ada capaian proyek saat ini.
Di sini terdapat ada login password. Yang pertama ada halaman daftar sebelum masuk ke website mahasiswa di bidang konsentrasi memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, halaman ini memastikan bahwa pengguna yang ingin mengakses website mahasiswa berprestasi adalah orang yang telah terdaftar dan memiliki hak akses. Yang kedua, pengguna diwajibkan mengisi informasi pribadi seperti nama lengkap, name, email, nomor telepon, tanggal lahir, dan password. Informasi ini akan digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna dan memastikan bahwa pengguna memiliki hak akses ke website mahasiswa berprestasi. Yang ketiga, setelah pengguna mengisi informasi pribadi secara lengkap dan benar, pengguna dapat klik tombol lanjutkan untuk pergi ke halaman web selanjutnya. Halaman web selanjutnya akan memberikan akses ke website mahasiswa berprestasi dan semua fitur yang tersedia di dalamnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya riwayat pengerjaan atau logbook. Berikut adalah riwayat pengerjaan logbook dari kelompok kami. Ada planning, analisis desain, functional requirement, pemilihan bahasa pemrograman, pembuatan use case diagram, serta perancangan basis data, entity relationship diagram. Pembagian kerja anggota sebagai berikut: use case diagram activity, wireframe, Arjuanda, use case diagram logbook laporan transfer, use case skenario, diagram activity, wireframe laporan Muhammad Arja, diagram activity logbook laporan Godin Cristiano Barito. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Selamat malam.